amatan ditatan lang tudwa anha salatan biha tamsikuna al-hajj al-mabrur al-maqbul wal-umrah watan ba'da al-marham syariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi ma yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Wa minal a'rabi, dan itu sebagian daripada orang-orang kampung, orang Arab kampung yang dikatakan tadi asyaddu kufran wa nifaqan. Wa minal a'rabi, dan itu sebagian daripada orang-orang Arab kampung, mana pun ada orang yattakhidhu yang menjadikannya lahman ma kepada rizki, yunfiku yang menafahkan ya lahman bisa kepada ma fisabilillah di jalan Allah, maghraman keadaan kerugian, ay gharamatan ngati kerugian, wa khusranan dan rugi. Ya berinfak orang Arab kampung di jalan Allah tapi dapatnya kerugian. Gharamatan itu kerugian, wa khusranan dan rugi. Li'annahu karena sunyaman, la yarju, itu tidak berharap ilahman thawabahu kepada pahalanya ma yunfik. Li'annahu karena man la yarju, itu tidak mengharap-harap ilahman thawabahu pada pahalanya ma yunfiku. Wal yunfiku, bahkan menafahkan ialah manhu kepada ma khaufan karena takut. Wal yunfiku, bahkan menafahkan ialah manhu pada ma khaufan karena takut. Wa hum, adapun man Banu Asad, itu Banu Asad, wa Khatafan dan golongan Khatafan. Wa hum, adapun man Banu Asad, itu Banu Asad, wa Khatafan dan Banu Khatafan. Wa yatarabbasu, dan menunggu-nunggu ya lahman, ayan tadiru, dengan menunggu-nunggu ya lahman bikum dengan kalian Kanjeng Nabi dan para sahabatnya, ad-dawaira kepada beberapa putaran zaman, ayat dawaira zaman kepada putaran-putaran zaman, antang qaliba pada hendak kembali, ialah dawair alaikum atas kalian. Artinya di zaman itu baginda Muhammad dan sahabat di Madinah dalam posisi kejayaan Islam. Jadi pengen nanti Islam menjadi lemah lagi, pengen Islam menjadi lemah. Wa tarabbasu, dan menunggu-nunggu lahman ayan tadiru, menunggu-nunggu lahman bikum dan kalian Muhammad dan sahabatnya ad-dawaira pada beberapa putaran zaman kan berputar, ayat dawaira zaman kepada beberapa putaran zaman, antang qaliba pada hendak kembali, ialah dawair zaman alaikum sekalian. Wa takhallasu, maka pada selamat ialah man itu Banu Asad dan Khatafan minkum dari kalian. Wa takhallasu, maka pada selamat ialah man Banu Asad dan Banu Khatafan minkum dari kalian. Alaihim, itu atas mereka man dairatus su, adapun putaran kejelekan. Alaihim, itu atas mereka man, itu Banu Asad dan Khatafan, dairatus saw, adapun putaran kejelekan. Alaihim, itu atas man al-halak, adapun kebinasaan, la alaikum, tidak atas kalian, antum kalian
al-muslimin, itu orang-orang Islam. Wallahu adapun Allah sami'un itu maha mendengar li aqwali ibadihi, kepada ucapan-ucapan hamba-hambanya Allah. Alimun itu maha mengetahui bi af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan ibadihi. Wa minal Arab, dan itu sebagian daripada orang-orang Arab kampung. Wa minal Arab, dan itu sebagian daripada orang-orang Arab kampung, mana ada orang, mana benar orang yu'minu yang beriman ialah man billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari yang akhir. Ai fihim, itu di dalam Arab, ai fihim itu di dalam Arab, jinsun, adapun satu jenis manusia, amanu yang beriman ialah jinsun billahi, kepada Allah, haqqan, dengan benar-benar iman. Wa amanu, dan beriman ialah jinsun yaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Wasofa, yang telah mensifati hum, kepada jinsun, Allahu ialah Allah, bi awsafin, dengan beberapa sifat. Itu sifat yu'minu, beriman ialah man billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa yattakhidu, dan menjadikan ialah man wa yattakhidu, dan menjadikan ialah man ma, kepada harta, yunfiku, yang menafahkan ialah man, kepada ma, dijadikan kurbatin, kepada beberapa ibadah mendekatkan, indallah, di samping Allah. Wassalawatir Rasul, dan beberapa doanya baginda Rasul. Wassalawatir Rasul, dan beberapa doanya, doa baiknya baginda Rasul. Wasafa, mensifati Allah hum, kepada man yu'minu billah tadi, jinsun. Wasafa, mensifati Allahum, kepada jinsun atau man, bi arbati awsaf, dengan 4 beberapa sifat. Satu, al-imani, iman billah, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari yang akhir. Wal infaq, dan menginfakkan harta fi sabilillah, di jalan Allah, taqruban, karena mendekat ilallah ta'ala, wa talaban, dan karena mencari lidawaati Rasul, kepada doa-doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ula, dan mereka man jinsun Juhainah, itu suku Juhainah, wa Muzainah, dan suku Muzainah, termasuk Muzainah ini itu Imam Al-Muzani, santrinya Imam Mina Asy-Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani, santri Imam Syafi'i, lingkaran Muzainah ini. Wahum, adapun man atau jinsun Juhainah, itu suku Juhainah, minal Arab, wa Muzainah, dan suku Muzainah. Ala, ingat-ingat, innaha, suhunya, aina faqatuhum, itu nafkahnya man atau jinsun. Qurbatun, itu ibadah mendekat kepada Allah, lahum, kepada man, indahu, di samping Allah, indahu, di samping Allah. Sayudkhilu, bakal memasukkan hum, kepada man jinsun, yaitu Juhainah, Muzainah, Allahu ya'la Allah, bi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah, ay jannatihi, di dalam surganya Allah. Sayudkhilu, bakal memasukkan hum, kepada jinsun, kepada man tadi,
Allah ialah Allah, fi rahmatihi dalam rahmat Allah, ai jannatihi dengan surganya Allah. Innallaha sunya Allah ghafurun, itu maha mengampuni ahli taatihi, kepada ahli taat kepada Allah, rahimun, juga belas kasih bihim dengan ahli taatihi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wadalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna pun orang-orang yang dahulu masuk Islam, al-awwaluna yang awal-awal, minal muhajirin dari orang-orang muhajirin, wal ansar dan orang ansar. Periode generasi pertama yang mulai masuk Islam dari muhajirin dan ansar, di Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Khadijah, Umar ini tahun ke-6. Khabzat juga tahun ke-6. Tapi kayaknya masuk juga. Wasabiquna pun orang dahulu masuk Islam, al-awwaluna yang awal-awal, minal muhajirin dari golongan muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansor dan orang-orang ansor, suku Aus dan Khazraj, walladzina dan para tabi'in, ittaba'u yang pada manut ya ladzin hum kepada muhajirin ansor ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Itu masuk kita kalau ila yaumil qiyamah ini, masuk tabi'in insyaallah. Mengikuti ihsanin dengan berbuat baik. Radhiya itu meridhai, radhiya itu meridhai Allah ialah Allah, anhum dari muhajirin ansar walladzina tabauhum bi taatihi dengan taat kepada Allah, wa radu dan ridho ialah mereka muhajirin ansar walladzina tabu anhu dari Allah bi thawabihi dengan pahalanya Allah. Wa'ada dan menyediakan ialah Allah lahum kepada muhajirin ansar alladzina tabauhum jannatin kepada beberapa surga tajri yang mengalir tahtaha di bawahnya jannat al-anharu ialah beberapa sungai yang mengalir sungainya atau airnya. Kalau yang mengalir sungai rusak, yang mengalir air. Kalau sungai mengalir pindah-pindah hancur. Yang mengalir itu bukan sungainya, airnya yang di dalam sungai. Maksudnya dialek ketuhanan pun menggunakan kalimat majas. Tajri yang mengalir tata di bawahnya jannat al-anharu ya beberapa sungai, maksudnya airnya yang mengalir. Khalidina akan kekal fiha di dalam jannat abadan selamanya. Zalika adabun radhiyallahu anhu marduan. Zalika adabun radhiyallahu anhu marduan al-fawzul azim. Itu sukses yang besar. Loh, sukses yang besar, besar dalam pandangan Allah, besar dalam pandangan makhluk pun besar. Ini azim dalam pandangan Allah. Ya, tidak bisa dicerna keseluruhan oleh akal manusia. Ya Allah.
Zalika adapun radhiyallahu anhum wa radwan wa adda al-fawzul azim, itu sukses yang besar. Kalau dipikir itu kesuksesan itu padahal dalam hati, bukan dalam pandangan mata. Orang melihat susah dalam pandangan mata, tapi bagi dia bahagia, disukseskan. Relatif kalau begitu. Nah, orang ahli ibadah dipandang oleh kacamata ahli dunia, dia bilang kasihan amat itu ya. Ya Daud masbuk mundu ayam, jadi kesuksesan itu sebenarnya ada dalam hati loh, tidak dalam pandangan mata manusia. Orang yang ahli ibadah, dia sudah bahagia dengan ibadahnya, kan? Dilihat dari kacamata di dunia, waduh, orang belangsak itu, yang punya kerjaan, punya rumah, ya kan? Orang ahli ibadah melihat orang ahli dunia yang tidak ibadah, hidupnya di neraka itu, harta banyak, rumah banyak, tapi nggak pernah bahagia. Jadi relatif. Kayaknya di India ini ada orang kelihatan bahagia sekali, hartanya banyak, istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng, mobil mengkilap, kecukupan yang semuanya serba ada. Orang lihat datang, wahai Tuhan, hanya dengan itu orang yang sangat beruntung. Dia diam. Datang lagi, hai Tuhan, Kau ini benar-benar minal faizin fawzan azima. Dia diam. Ketiga kali, Tuhan, untung banget ente. Kamu mau tahu, saya ini, kata dia, orang yang paling menderita. Misalnya istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng, rumahnya mewah, mobil semua ada, dia perlu pesawat pun mampu beli. Kamu tahu nggak, ini sejarahnya begini, kata dia, suami istri itu sangat setia sekali. Suatu ketika istrinya ini sakit parah, yang disangkanya oleh istri dan suaminya itu tidak akan sembuh, akan matilah dia. Saking setianya suami, itu kemaluannya digebirin. Apa itu? Bijinya dibuang, sehingga kan tidak berdiri kan kemaluan. Saking setianya dengan istrinya juga menuntut seperti itu. Dan istri menyangka mati supaya jangan kawin lagi, digebirin itu, telurnya 2, buang sama dokter. Terus sudah nggak bisa berdiri kan? Istrinya sembuh. Tambah cantik. Nah, biologisnya bagaimana? Suaminya sudah dibuang kemaluannya, sudah nggak bisa berdiri. Memuncak birahinya, izin berzina kepada suami, diizini. Di semua anak banyak begitu, itu anak zina semua itu. Innalillahi. Kata dia, benar ini saya paling, ini anak zina semua. Iya kan? Makanya apa? Bahagia ini ada di hati, bukan dilihat mata. Kebahagiaan itu, kesuksesan itu semuanya ada dalam hati. Maka jangan melihat orang lain.
jurusannya beda-beda. Kalau melihat orang lain kacau. Kita jurusannya ibadah, thariqah, berjuang, ma'rifat billah. Ibadahnya nggak mateng, ma'rifat billahnya nggak mateng, perjuangannya nggak mateng. Lihat orang lain yang gemerlapan, kita nggak punya apa-apa. Aduh, ini bisa la ilaha illa wa la ilaha illa. Kesana enggak, kesini enggak. Jurusannya beda. Kita menuju Ka'bah ke barat, orang rame-rame yang fasik menuju ke timur. Kita mau nyamain posisi kita dengan orang yang lain ke timur, ya langsakah. Jadi kebahagiaan Fawzul Azim ini sebenarnya ada dalam hati seseorang. Gak bisa dilihat mata qalbun ini, gak pasti. As-sabiqun, adapun orang-orang yang dahulu masuk Islam, al-awwalun yang awal-awal, minal muhajirin, dari orang-orang yang hijrah. As-sabiqun itu orang-orang yang dahulu minal muslimin, alladzina sabaqu yang telah dahulu ialah muslimin, ilal iman, kepada iman. Awil ladina, atau orang-orang sabaqu yang telah terdahulu, alladzina tamaman, di dalam kesempurnaannya. Sayyidina Umar itu kan tahun ke-6 masuk Islam, tapi sekali masuk langsung tamamul iman. Tamamul iman. Dia ada sahabat yang agak ke belakang masuk Islamnya, sekali masuk langsung konsekuensi imannya iman. Seperti Hamzah kan tahun ke-6 itu. Tapi ini kategori sabiqun al-awwal, karena alladzina sabaquna tamaman. Di Salman Al-Faris itu datang belakangan, tapi sekali masuk langsung tamaman. Sabaquna tamam, langsung. Karena konsekuensinya pada hukum Allah harga mati. Kila diucapkan as-sabiqun awwalun, awwaluman itu artinya permulaan orang aslama yang Islam ialah man. Fa in kana, maka apabila berada awaluman itu permulaan orang aslama yang Islam ialah man, ya fa awaluman aslama, maka adapun permulaan yang orang aslama Islam Abu Bakar itu Abu Bakar. Ini Pak Kiai Umar ini bisa lebih alim dari Syekh Ibrahim Niyas kalau begini. Begini, yang pertama Islam ya Ali, Zaid bin Harisah dan Abu Bakar. Rasulullah itu Iqra bismillah itu malam Senin, itu Selasanya Khadijah, Ali, Zaid bin Harisah. Abu Bakar masih ada di Syam atau masih ada di Yaman. Karena waktu Rasulullah diutus jadi nabi, Abu Bakar enggak di Mekah, sedang dagang ke Yaman atau sedang dagang di Syam. Nah, rumahnya Abu Bakar enggak ada di Mekah waktu Nabi turun Iqra itu. Ada di mana? Di Syam atau di Yaman? Lah, di Yaman atau di Syam ketemu seorang tua. Ya kalau di sini ini ahli hikmah lah. Kata orang ahli hikmah ini, ahsibuka haramiyan. Abu Bakar, aku menyangka engkau orang tanah haram Mekah. Nah, saya orang Mekah. Ahsibuka Quraisyan. Aku menyangka kamu orang Quraisy. Iya, saya orang Quraisy.
ahsibuka taimiyan, aku nyangka engkau adalah Taim. Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayin bin Khalid bin Fihdi, Bani Taim. Nah, oh 3 ini, sudah 3 kan. Satu lagi, apa? Di mulutmu ada, di perutmu ini ada tai lalat enggak? Oh malu tuh. Buka enggak. Abu Bakar malu. Enggak dibuka. Tuh ada tai lalat. Arba'atu asya fi qaumika nabiyyun yub'ats wa anta waziruhu. Di kaummu ini ada orang jadi nabi dan kamu menjadi patih. Allah. Lama kan perjalanan dari Yaman atau ke Syam ke Mekah, lama itu berbulan-bulan pakai onta dulu. Sedangkan Ali, Khadijah, Zaid bin Harisah sudah masuk Islam. Sampai di situ geger. Allah kan Muhammad bikin masalah sekarang. Katanya jadi nabi gitu. Pulang biasa kan Nabi ngobrol-ngobrol dengan orang-orang rahat. Sekarang Muhammad di rumah, orang pada mencibin saja. Abu Bakar datang. Ada apa Muhammad? Fuqitta min majalisi qamik. Kamu sekarang tidak duduk-duduk di iya Abu Bakar, ba'athani nabiyya, aku diutus oleh Allah sebagai nabi. Ucap kamu asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucap kamu. Dalilnya ahsibuka Quraisyan, ahsibuka Taimiyan, ahsibuka nam ya. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Itu sesudah 1 bulan kira-kira atau 2 bulan Rasulullah jadi nabi. Apa jalan dari Yaman dulu pakai onta atau dari Syam? Sedang baginda Nabi jadi nabi malam Senin, Iqra itu malam Selasanya Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, terus Khadijah sudah lebih dulu masuk Islam. Abu Bakar masih di Yaman atau masih di Syam. Tapi Sayyidina Abu Bakar setelahnya masuk Islam, konsekuensinya luar biasa. Sudah masuk Islam langsung, ini harta saya, ini punya Allah dan Rasul, sudah bukan saya lagi. Terus Abu Bakar keluar mengajak teman-temannya untuk dibawa masuk Islam. Wakilah Khadijah, bukan wakilah. Memang iya. Wakilah Khadijah, wakilah Ali, bukan wakilah. Alim ya Umar, timbang Syekh Ibrahim Niyas hal ini. Tengok ini. Orang kan ada lebih ada kurang. Bedanya orang yang Allah Ta'ala berikan basirah dalam ilmu, ngaji itu imbang-imbangan dengan mu'alif seperti itu. Bukan taklid total kepada mu'alif, bukan imbang-imbangan. Seperti tentang taklabah, Syekh Ibrahim nulis kan, oh Umar enggak ada taklabah, ya kan? Karena apa? Karena imbang. Ini begini, ini enggak mutolak. Kalau mutolak nyarahi, ya enggak? Kita enggak mutolak langsung des. Kalau mutolak dulu kayak orang lain, oh nyarahi. Wakilah Khadijah, bukan wakilah, memang Khadijah. Wakilah Ali, bukan wakilah. Wal jam'u adapun mengumpulkan baina hadhihi riwayat, dari ini beberapa riwayat,
Wal jam'u adapun mengumpulkan. Karena apa? Sayyidatina Khadijah ini memang manusia yang suci. Keturunan Khadijah kan dari Bani Makhzum. Orang Quraisy dari Makhzum. Dari Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal itu, Bani Makhzum itu. Itu wanitanya cantik-cantik, cari duitnya pintar. Kalau sudah kumpul punya suami, hartanya dikasihkan suami. Bukan suaminya numpang ke istri, bukan. Itu wanita-wanita Quraisyah yang dari Bani Makhzum. Jadi Khadijah itu sudah menyangka ini bakalan ada nabi loh di suku Quraisy. Bakalan ada nabi. Jadi saya mau cari harta sebanyak-banyaknya. Nanti hartanya itu untuk saya infakkan nabi tadi. Syukur-syukur saya jadi istrinya. Gitu. Sejak dulu Khadijah. Maka sebelum Khadijah nikah dengan baginda Nabi kan nikah dengan beberapa lelaki. Nikah dengan beberapa lelaki. Tapi ya bukan Nabi ya. Cerai lagi ya. Nikah lagi kan? Bukan Nabi nih. Cerai. Nah, giliran Khadijah sudah umur 15 tahun, baginda Muhammad lahir. Dia sudah tersirat, kayaknya ini mau jadi nabi nih anak ini. Kayaknya mau jadi nabi nih anak ini. Di Khadijah itu punya cita-cita di suku Quraisy itu agar ada nabi. Nyari wanita zaman itu bisa kirim barang sampai ke Syam, Palestina, Yordan, Syria, dari Mekah. Dari sana tuh beli barang-barang dari Syam, dari Palestina, di Mekah dijual sampai wakila thuluthu ardi Makkah itu punya Khadijah. Sepertiga kota Makkah tanah itu punya Khadijah. Saking kayanya. Sepertiga tanah Makkah itu. Wal jamu adapun mengumpulkan baina hadhihi riwayat, jadi ini beberapa riwayat. Anna Abu Bakr sunnah Abu Bakar awaluman, itu permulaan. Abu Bakar itu orangnya cakep, cakep manis. Nah kalau emosi sedikit ini ototnya pada keluar. Ototnya ini kalau emosi ototnya pada keluar di wajah. Itu orang. Nah. Dan kalau pakai sarung kededar-kededer.
jadi nggak rapih. Kalau pakai sarung ini kededar-kededar. Tapi cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Anna Abu Bakrin sunan Abu Bakar awaluman, itu permulaan orang aslama yang Islam ialah man minar rijal, dari rijal. Wa alian, dan sunya Ali awaluman, itu permulaan orang aslama yang Islam minas sibyan, dari anak kecil. Kira-kira Sayyidina Ali waktu masuk Islam itu umur 10-an, 10 tahun. Akhirnya itu Rasulullah jadi nabi. Itu Rasulullah itu kalau sholat dengan Rasulullah, dengan Khadijah, itu cari di gunung, halingi, cari di gunung, keluar dari rumah ke gunung Mekah. Suatu ketika sholat, Abu Thalib melihat, ngapain itu pantatnya diatasin, wajahnya dibawain, itu katanya, kata Abu Thalib. Ngapain itu? Kok pantatnya di atas, wajahnya di bawah? Wa Khadijah, dan Khadijah radhiyallahu anha wa alaiha salam awaluman, itu permulaan orang aslam yang Islam man minan nisa, dari wanita. Tidak sekedar awaluman aslam minan nisa, tidak, lebih daripada itu. Apa? Baginda Nabi waktu turun Iqra kan gentar, jadi pulang zamiluni, aku ditutupi selimut, saya takut. Zamiluni. Diselimutin sama Sayyidina Nabi. Terus bangun. Masih takut. Ayo udah begini, wahai suami kota Khadijah. Khadijah itu pakai cadar orang. Coba kau duduk di pangkuanku. Khadijahnya pakai cadar, baginda Nabi duduk di pangkuan Khadijah. Bagaimana? Orangnya masih ada, masih. Sekarang cadar saya buka ini. Bagaimana? Orangnya pergi. Oh, ini malaikat ini. Kalau dibuka cadarnya ada, setan itu. Ngerti begitu tuh. Saya buka cadarnya nih, orangnya pergi enggak? Jibril kan maksudnya. Pergi Jibril. Nah, Jibril dengan Khadijah kan enggak mahram kan? Pergi. Oh, ada malakut. Ada malak fatbut. Ini malaikat. Maka suamiku tetap terus. Begitu. Pintar kan? Pintar. Jadi tidak sekedar awaluman aslama minan nisa, lebih daripada itu. Sudah masih ketakutan. Oh, udah panjenengan dengan Abu Bakar datang ke Waraqah bin Nawfal sana. Datang kepada Waraqah bin Nawfal, masih saudara dengan Khadijah. Waraqah bin Nawfal itu beragama Nasrani di zaman itu, tapi Nasrani Nabi Isa yang asli, qabla tabdil wa taghyir. Nasrani Nabi Isa yang sebelum dirubah-rubah oleh Paulus. Bagaimana Nasrani Nabi Isa qabla tabdil? Ya dinul haq, dinun samawi. Ada seorang kiai yang geblek, katanya, kan Muhammad datang pada Waraqah kan, Waraqah kan Kristen katanya. Salah, bukan Kristen. Itu Nasraninya Nabi Isa yang masih dinun samawi, yang qabla tabdili wa taghir, belum dirubah-rubah, masih dinullah.
Tanya akhirnya, wahai anak paman yang di Waraqah, ya masih keturunan orang Quraisy juga, Waraqah bin Nawfal, dan masih keturunan Bani ya Bani Mahsum, masih lingkaran Bani Mahsum. Oh begitu, kata Waraqah. Ini adalah malaikat yang dulu datang kepada Nabi Musa. Alangkah baiknya aku tenaganya masih kuat dikala kamu Muhammad akan diusir oleh kaum. Kalau saya tenaga masih kuat, kamu diusir, saya akan belain kamu habis-habis. Lalu tanya, hawa mukhrijiyahum, apa aku mau diusir kamu? Iya. Dia sekali-kali orang datang membawa syahadat seperti engkau, kecuali mesti diusir dan dimusuhi. Setelah pulang, tidak lama Waraqah bin Nawfal mati. Ya insya Allah mati sudah keadaan beriman kepada baginda Muhammad, sudah minas sahabah. Wasabiqun, adapun orang-orang yang dahulu masuk Islam, al-awwalun yang awal-awal. Laisa itu bukannya alladzina itu orang-orang sabaku yang dahulu, alladzina ilal Islam, pada Islam faqat, bukan sekedar paling dulu masuk Islam doang. Balil ladzina, balik itu orang-orang hasala yang telah hasil, lahum pada alladzina as-sabqu, ialah dahulu. Walaupun datang belakangan, tapi terus dahulu dalam keimanannya, artinya konsekuensi dalam iman Islamnya tinggi, yaitu kategori sabiqun. Allahu a'lam.